يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita ikuti halaqah ilmu bersama Al-Muqaddam Habib Judan bin Nawfal bin Sa'ad dan Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Muhammad Zainul Majdi MA. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wa jama'ana fi hadzal masjid fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Al-Mukarram Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim, nafa'anallah bi'ulumihi fid dharain. Beserta alhamdulillah pada hari ini juga ada putra beliau juga ikut bersama beliau. Ada Habib Salim bin Jindan, dan juga ada Habib Naufal bin Jindan. Ahlan wa sahlan wa marhaban atas nama seluruh jamaah Masjid Hubbul Watan. Kami semua mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas keluangan dan keberkenanan dari Habib Jindan bin Naufal pada malam hari ini meluangkan waktu beliau bersilatul ilmi dengan kita. Silaturrahim dan juga silatul ilmi. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah antara maghrib dan isya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyampaikan syukrun wa takdir, penghargaan sekali lagi dan apresiasi kepada Habib Jindan yang bersedia dan berkenan pada malam hari ini membersamai kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara tentu tidak asing dengan sosok beliau. Beliau adalah seorang da'i min sulalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setahu saya adalah termasuk yang cinta ke Pulau Lombok ini. Beliau mencintai kita semua di Lombok. Rupanya beliau mengingat bahwa dulu kakek beliau Al-Habib Salim rahimahullah rahmatal abrar, beliau juga punya banyak sahabat di Lombok. Termasuk salah satunya adalah kakek kami yaitu Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi antara kakek beliau dengan Maulana Syekh itu ada persahabatan. Alhamdulillah persahabatan itu dapat kita lanjutkan pada malam hari ini. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, salah satu yang saya lihat wal kullu minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau adalah seorang da'i, seorang yang mengajarkan tuntunan Islam dengan mengikuti teladan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasul mendakwahkan Islam itu tidak hanya menyampaikan isi, tapi juga mengajarkan cara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita untuk menggunakan wasilah-wasilah yang baik untuk tujuan-tujuan yang baik. Alhamdulillah, dalam pengantar pada malam hari ini tidak berlebihan kalau saya bisa menyampaikan bahwa setahu saya
Dan itu juga bisa disimak di dalam penyampaian-penyampaian beliau. Alhamdulillah, penyampaian-penyampaian yang beliau sampaikan itu menyampaikan ilmu dan tidak menyinggung marwah, martabat, dan kehormatan orang lain. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dengan dakwah beliau dan juga dakwah dari para masyayikh kita yang mendahulukan rahmah, yang mendahulukan bisyarah atau kabar baik, yang selalu meniupkan optimisme dan harapan. Sebagaimana yang memang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan dalam Al-Quran selalu basyiran, baru kemudian nadhira. Maka dengan manhaj dakwah beliau itu, alhamdulillah, terasa suasana yang menyejukkan untuk kita semua. Memberikan harapan yang baik, membangun optimisme. Karena memang di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab hambanya, demikian pun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhitab umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membangun optimisme untuk kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meniupkan harapan-harapan kepada umat. Maka tidak pernah ada orang yang merasa putus asa ketika berjumpa dengan Rasul. Orang yang sebesar apapun dosanya, kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya harapan untuk dapat rahmat Allah. Dan itulah memang esensi daripada Islam. Kalau kata salah seorang guru kami dulu, Syekh Abdul Ghafur Mustafa di Al-Azhar dulu. Kata beliau, Zain, kamu tahu enggak apa tujuan Islam? Apa sebab agama Islam ini dihadirkan oleh Allah di tengah kehidupan kita? Lalu saya sampaikan, mal mas'ul bi a'lama minasail. Yang ditanya enggak tahu, yang nanya yang lebih tahu. Lalu Syekh Abdul Ghafur Mustafa mengatakan, kalau diikhtisorkan, maka Islam itu risalahnya adalah is'adul insan fid darain. Jadi agama itu datang untuk membahagiakan manusia, dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam ini, kalau misalnya di dunia ada yang disebut the index of happiness, jadi indeks kebahagiaan, harusnya kita sebagai umat Islam itu tingkat kebahagiaannya itu harus yang paling tinggi. Apa yang lebih bahagia dari bernabi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang lebih bahagia dari dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dihargakan dengan uang sebanyak apapun? Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Yang Allah mau yang dikasih hidayah. Kalau kita sudah dikasih hidayah, kok masih susah?
Kalau masih bernabi kepada Rasulullah, kalau sudah bernabi kepada Rasul, kok masih pesimis dalam kehidupan? Nah, Syekh Abdul Ghafur Mustafa mengingatkan seperti itu kepada saya dulu. Is'adul insan fid darain. Membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semakin kita belajar tentang Islam, harusnya kita semakin bahagia. Harusnya beban-beban kehidupan itu lepas dari pundak kita. Kan Rasulullah SAW dalam Al-Quran disebutkan, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Rasul itu yadha'u anhum israhum. Nabi melepaskan beban. Wal aghlal, belenggu-belenggu yang mengikat. Itu belenggu dan beban yang tidak terlihat, tapi ya beban kehidupan, ya, masalah-masalah kehidupan, segala macam yang dihadapi oleh manusia. Dengan datangnya Rasulullah SAW, itu semua dilepaskan. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu, kalau kita semakin belajar Islam, lalu kita semakin susah hati. Belajar Islam semakin lama, semakin terbebani. Nah, berarti ada sesuatu yang salah. Entah salahnya itu cara kita belajar. Entah mungkin kita keliru memilih guru. Entah kita mungkin kita, termasuk saya, perlu harus lebih membersihkan semakin banyak hati kita. Supaya cahaya Islam itu bisa masuk ke dalam hati. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, mungkin ini juga pengingat kepada saya yang dhaif, ya. Saya yang termasuk, katakanlah ini ustadz, ya. Sejauh mana saya sebagai ustadz ini bisa memberikan pengharapan, membuat orang yang susah menjadi senang, membuat orang yang putus asa menjadi berharap, membuat orang yang merasa jalannya sudah tertutup untuk mendapat rahmat Allah, tapi kemudian setelah jumpa dengan saya, dia merasa bahwa dia punya jalan, kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu menjadi introspeksi buat saya. Dan kita semua juga sebagai umat Islam. Mari kita dalam setiap kesempatan, ya, kalau kita baca tafsiran sebagian ulama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sebagian ulama mengatakan min di situ bukan lit tab'id, tapi lil bayan. Hendaklah, kalau min itu lit tab'id artinya hendaklah sebagian di antaramu menjadi orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan. Tapi kalau di situ min lil bayan, itu artinya tugas untuk membawa kebaikan itu tidak hanya pada tuan guru, tidak hanya pada ustadz, tapi pada diri kita semua. Sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kalau kita bisa membawa akhlak ringan tangan, dalam arti suka membantu. Minimal dengan membawa akhlak tidak menyakiti orang lain saja. Itu sudah merupakan akhlak Islam. Itu sudah merupakan dakwah yang kita bawa. Nah, beliau selalu menyampaikan itu. Dimanapun. Mengajak kita kepada makarimul akhlak. Karena memang itulah yang merupakan suatu pujian Allah kepada Rasulnya. Bukan ketinggian ilmu, bukan kegagahan paras, bukan uang yang melimpah, tetapi wa innaka la'ala khuluqin azim.
engkau Muhammad sesungguhnya berada di atas akhlak yang istimewa yang agung. Karena itu alhamdulillah Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita berkesempatan, kita akan mendengar dari beliau. Mudah-mudahan dengan mendengar dari beliau, kita yang punya semangat sedikit menjadi semakin banyak semangatnya untuk berbuat baik. Kita yang merasa bahwa, apalah saya, apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan dakwah. Setelah mendengar beliau nanti, kita akan tahu bahwa kita semua ini berharga di mata Allah. Bahwa kita bisa untuk ikut bersama menyampaikan ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kita persilahkan beliau untuk menyampaikan pesan-pesan beliau, tiara-mutiara ilmu yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan ya sayyidi ala hudurikum wa ala rahabati sadrikum wa ala itahatil fursah lana bil hudur fi hadzal majlis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak beliau dengan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bil Islam wa akramana wa iyyakum bi nabiyyina Muhammad khairil anam alaihi afdhalus salam wa azka salam عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الدوام إلى يوم القيام. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, hingga pada malam hari ini jadilah kita orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dijamu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hadir di sini di Islamic Center Hubbul Watan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan memakmurkan masjid ini, dan juga guru kita bersama Tuan Guru Bajang Akhina Al-Ustadz Muhammad Zainul Majdi diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, menempuh jalan leluhur beliau, jalan Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid rahimahullah rahmatul abrar, dan Nahdlatul Watan senantiasa makmur dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berkumpul, dimuliakan oleh Allah, dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya. Allah mengumpulkan kita di rumahnya bukan untuk ngambil keuntungan dari kita, tapi Allah Ta'ala hadirkan kita di majelis ini untuk memberikan keuntungan kepada kita sekalian. Di dalam riwayat disebutkan, man ghada ila masjid aw raha liyata'allama baban min al-ilm aw liyu'allimahu insarafa bihajjatin wa umrah tamatain. Barang siapa yang pergi menuju masjid di pagi hari ataupun malam hari, untuk dia pergi ke masjid, salah satu tujuannya adalah untuk mempelajari satu bahasan ilmu agama ataupun mengajarkan satu kajian ilmu agama, maka dia pulang dari masjid membawa hadiah dari Allah Ta'ala. Apa hadiahnya? Pulang membawa pahala haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Jamaah haji belum sampai di Arafah, kemahnya masih belum dibangun, tapi kita tidak keluar dari majlis ini melainkan mendapatkan pahala haji dan umrah. InsyaAllah. Ulama bilang asa ma'al jama' yahsul lil jami' al-qabul. Dengan berkat kita berkumpul, Allah Ta'ala memberikan qabul dan ijabah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa hadir
di tempat ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. In ibtaghaina al-izzata bighairihi adallana Allah. Kita adalah kaum Allah sudah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mau cari kemuliaan yang lain, kita anggap kemuliaan Islam masih kurang, nggak cukup. Masih mau cari yang lain, maka kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemikiran kalau Islam kurang, ini adalah pemikiran yang hina. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi ketika kita menemukan kemuliaan kita dalam Islam, menemukan kejayaan kita dalam Islam, kesuksesan kita dalam Islam, keberhasilan kita dalam Islam, alhamdulillah, maka apa lagi yang kita cari? Nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita dalam kebahagiaan, dalam nikmat. Nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Sehingga kita dalam sesaat aja, dalam beberapa saat yang kita lalui di tempat ini, dalam momen ini, berapa banyak kebaikan yang kita raih. Kita sholat maghrib berjamaah. Man sholal bardain dakhalal jannah. Yang sholat bardain itu ulama bilang wal fajr. Sholat maghrib, sholat subuh berjamaah, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di sini sekarang menunggu Isya. Duduknya kita nggak gratis. Argo berjalan. Dicatat, ya itu kalau naik taksi, itu argonya jalan terus. Berputar terus. Argo apa? Anta fis shalah man tadharta shalah. Kamu berada dalam sholat selama penantian akan sholat. Kita ditulis Isya. Maksudnya bagaimana? Kita sholat Isya, durasi sholat Isya berapa? 5 menit, 7 menit. Nah ketika penantian kita 1 jam, nah berarti ditulis 12 kali sholat Isya. Berjamaah. Alhamdulillah. Isya azannya belum dikumandangkan. Tapi sholat Isya terus jalan. Sholat Isya lagi, pahala sholat Isya lagi, pahala sholat Isya lagi. Alhamdulillah. Kemudian juga kita kumpul di sini mendengarkan kajian di masjid. Tadi hadisnya Nabi bilang pulang dari masjid bawa pahala haji dan umrah sempurna. Pahala haji dan umrah yang sempurna itu sulit. Tanya kepada orang jamaah haji. Ngedapetin pahala haji sempurna. Menyempurnakan haji itu sulit. Pasti ada kekurangannya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidal. Rafath wal fusuq jami'an li af'al wa aqwal al-qabihah. Rafath dan fusuk adalah segala ucapan dan segala perbuatan yang enggak patut, yang enggak pantas, yang enggak layak untuk diucapkan, untuk dilakukan. Nah itu ketika engkau haji, jangan ucap perbuatan atau ucapan yang enggak pantas, yang enggak layak. Wala jidal, debat pun juga enggak. Kanan, kiri, debat seperti ini pun juga tidak. Dianjurkan begitu. Kalau dia lakukan, dia hajinya tidak sempurna. Ada kekurangan di dalam hajinya tersebut. Maknanya mendapatkan haji dan umrah yang sempurna itu sulit. Subhanallah. Dan alhamdulillah insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Dan apabila kita sudah dapat pahalanya, dimudahkan bisa pergi haji wa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Para jamaah haji kita insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala, pergi selamat, pulang selamat, hajinya mabrur, sa'i maghfur, sa'i mashkur, dan maghfur, wa tijaratan lan tabur, ya aziz ya ghafur, ya arhamar rahimin. Kemudian juga, kita di dalam momen ini, setelah ini kita bakalan sholat Isya.
Nabi bilang di dalam hadis, man sholal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah dapat pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Apalagi disempurnakan nanti subuhnya berjamaah, maka dapat pahala seperti pahala tahajud satu malam suntuk. Kalau isya jamaah, subuh berjamaah, pahala tahajud satu setengah malam. Kita berjumpa, bersilaturahmi, kita duduk satu sama lain, menatap wajah saudara kita, sesama muslim. Kita tersenyum di wajah mereka. Tersenyum di wajah mereka, ditulis sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim, sedekah. Kamu senyum di hadapan wajah saudaramu muslim, sedekah. Dan ketika muslim dengan muslim, dia saling memberi salam, bersalaman, maka saat itu dosa-dosa mereka berguguran. Berguguran, tatasagat dzunubuhuma. Dosa-dosa mereka itu berguguran, runtuh dosa-dosanya. Kemudian Allah Ta'ala turunkan rahmat untuk mereka berdua. Dan rahmat tersebut bukan dibagi rata, tetapi dibagi menjadi 10 bagian. 9 bagian untuk yang senyumnya lebih lebar. Yang lebih ramah, yang lebih santun, yang lebih lebar. Muslim, mukmin, mukanya jangan sangar. Mukanya itu harus murah senyum. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW orang yang paling murah senyum. Ada satu sahabat bilang bahwasanya mara'ani Rasulullah illa mutabassima. Tiap kali saya jumpa dengan Rasulullah, beliau menatap saya menatap beliau, pasti wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtarisu min ashabih wa la yatrukul basyashata fi wujuhihim. Beliau berhati-hati terhadap para sahabatnya sendiri. Keberhati-hatian harus, waspada harus terhadap siapapun, bahkan terhadap sahabat. Dia waspada dan berhati-hati. Tetapi kewaspadaan tersebut bukan berarti sangka buruk, tidak. Tidak judes, tetapi walaupun beliau waspada, berhati-hati terhadap para sama sekali tidak menunjukkan paras indah senyuman beliau terhadap para sahabat-sahabatnya. Bahkan aktsarun nas tabassuman fi wujuhi ashabih. Orang yang paling banyak senyumnya di hadapan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada Syekhana Al-Habib Umar, beliau cerita beberapa direktur pimpinan perusahaan mengeluhkan karyawannya yang selalu komplain. Selalu ngeluh. Sebentar-sebentar demo, sebentar-sebentar demo. Dia punya pabrik, dia punya perusahaan. Dia bingung.
mengatakan Arafah. Dia tidak memberikan salam kepada kenalan dia aja. Yang dia nggak kenal, dia nggak kasih salam. Itu termasuk alamat sah, tanda-tanda kiamat. Termasuk di antara alamat sah adalah orang masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada min alamat sah. Alamat sah. Termasuk juga min alamat sah yang dia nggak kenal, dia tidak memberikan salam. Tidak mampu menyalami orang, tapi mulut kita bisa ngasih salam, assalamualaikum, sampai kepada kita. Dan ketika hal tersebut kita lakukan, kita mendapatkan pahala besar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Ini salam syiarnya kita, ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala menjadikan kekayaan, keuntungan, kesuksesan, keberhasilan jadi sini menjadi alam salah. Ayo menuju sholat, ayo menuju al-falah. Apa itu al-falah? Keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan. Yang tidak menemukan kemenangan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilannya, berarti emang dia nggak berjodoh, jangan-jangan. Orang gagal di sini kemenangan. Makanya kita keluar dari masjid sebagai pemenang. Maknanya kita keluar dari masjid sebagai orang yang sukses. Orang sukses. Di mana mereka? Di masjid. Mereka orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang ada di masjid. Mereka orang yang berhasil. Long di masjid melulu, itu orang gagal. Bukan. Di masjid melulu, itu orang sukses. Orang yang berhasil. Dulu, kalau kita mau janjian ketemu sama orang, baik itu pemimpin ataupun hartawan, mau cari di rumahnya mungkin nggak ketemu. Cari di rumahnya nggak ketahuan. Nggak ada. Di kantornya mungkin dia nggak ada, dia sibuk. Tapi ada satu tempat, pasti ada. Kapan? Di masjid, saat dia sholat. Sholat jamaah. Sebab semua nggak sholat jamaah, melainkan di masjid. Sholat jamaahnya di masjid. Mau ketemu, di masjid pasti ada. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu pejabat, mau itu siapapun. Kalau ada waktu sholat, pasti ada di masjid. Paling gampang menemukan mereka itu ya udah di masjid. Radhiyallahu anhum wa ardhahum, dahulu demikian. Sampai beberapa wilayah, beberapa desa, beberapa kampung, mereka sepakat. Antara mereka satu sama lain itu kompak di satu kampung. Kita harus saling menyemangati satu sama lain di dalam memakmurkan masjid dan sholat jamaah. Baik, semua setuju. Jadi kalau ada orang kampung mereka yang nggak hadir ke masjid, maka dinasehatin, ditegur. Bahkan itu udah menjadi kebiasaan di kampung tersebut. Misalkan ada orang yang telat sholat jamaah, ketika imam salam, dia ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan 3 rakaat, begitu. Oh ini telat. Maka selesai sholat, orang-orang menghampiri dia. Apa? Pada ta'ziyah semuanya. Ta'ziyah. Ta'ziyah kenapa? Siapa yang meninggal? Gak ada yang meninggal. Tapi yang lagi kena musibah adalah kamu, karena ketinggalan sholat jamaah bersama imam. Dan ta'ziyahnya mereka bukan a'adhamallahu ajrukum atau innalillahi, bukan. Tapi mereka ta'ziyahnya mereka itu selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ta'ziyahnya mereka adalah laisal musab man faradal ahbab walakinnal musab man hurimat thawab. Orang yang ditimpa musibah bukan yang kehilangan kekasih, tapi orang yang ditimpa musibah yang terharamkan dari pahala sholat jamaah. Apabila di kampung tersebut bukan lagi telat jamaah, nggak hadir ke masjid sama sekali, itu orang kampung tersebut ketika salam, fulan nggak ada. Maka apa yang mereka lakukan? Rame-rame satu masjid, selesai sholat sunnah, pergi ke rumahnya orang tersebut. Apa yang mereka lakukan? Bawa kurung batang, keranda jenazah. Datang ke rumahnya, fulan, kita datang, bawa kurung batang. Loh, buat siapa kurung batang? Buat fulan yang punya rumah. Loh, saya masih hidup. Kamu masih hidup tapi nggak ke masjid. Berarti kamu mayit. Kamu lupa kepada akhirat. Begitu. Kalau begitu, saya titip keranda jenazah ini 1 minggu di sini. Biar kamu ingat kematian. Jadi besok-besok nggak ketinggalan lagi untuk pergi ke masjid. Bahkan di beberapa wilayah, di Hadramaut, bahkan di Indonesia sini,
termasuk juga pekerjaan para ulama terdahulu dan tokoh masyarakat terdahulu. Kerjaan mereka tahu apa? Mereka jadi menugaskan di kampung tersebut orang yang ngebangunin manusia tahajud. Ngebangunin tahajud, membangunkan tahajud dari rumah ke rumah. Dia membangunkan dari rumah ke rumah, gitu. Cuma assalamualaikum, fulan, fulan. Naam, bangun. Ada, orangnya ada. Begitu, tahajud. Itu 1 jam sebelum subuh mereka bangun. Sudah waspada. Di antaranya itu ada di Pasuruan beberapa ulama yang mana dari ulama yang terdahulu tersebut kerjanya begitu, pergi ke rumahnya tetangganya dan murid-muridnya, membangunkan mereka di rumah mereka untuk tahajud. Subhanallah. Wahakata. Nah, saudara-saudara sekalian, itu para kaum arifin billah, para ulama, mereka bilang, laula qiyamul lail wa mujalasatul ikhwan fillah lama ahbabna al-baqa fi dunia. Kalau bukan karena qiyamul lail dan duduk bersama para ikhwan fillah, orang-orang yang kami cintai karena Allah Ta'ala, para awliya wa salihin, kalau bukan hadir bersama mereka, dan juga bukan karena nikmatnya qiyamul lail yang kami rasakan, niscaya kami nggak bakalan betah hidup lama-lama di dunia ini. Tetapi kami betah hidup di dunia karena masih bisa qiyamul lail, masih bisa duduk bersama salihin, para aulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil kesempatan kita dari qiyamul lail tersebut. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, ju'ilat qurratu aini salah. Dijadikan kelezatan saya, kesukaan saya, hiburan saya di dalam salat. Sebagian sholihin ditanya, kamu ketika salat, apakah terlintas di benakmu pikiran duniawi? Kamu kalau salat, saat salat, suka gak kepikiran hal lain di dalam salat? Maka beliau balik bertanya, memang ada hal lain yang lebih enak dari salat hingga saya pikirkan di dalam salat saya? Gak ada, gak kepikiran. Masalahnya buat kita, kalau buat orang dulu, yang paling nikmat adalah sholat. Tapi buat orang sekarang, yang paling gak enak adalah sholat. Sehingga kalau udah ada panggilan adzan, memutus kesenangan kita. Mengganggu kita. Nabi Muhammad, kalau mendengar adzan, masuk waktu sholat, beliau bilang kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal. Hibur kami dengan ajakan sholat, dengan wahai Bilal. Menjadi hiburan, menjadi rehat, menjadi kesenangan, kesukaan, ketentraman, kedamaian ketika sholat. Dan segala hal yang menjegal mereka dari sholat dianggap itu bawa sial. Ada satu sholihin, saat dia sholat di kebunnya, dia punya kebun indah, ada sungainya, ada kurmanya, indah. Ada mata airnya, ada sumurnya. Saat dia sholat, sedang sholat sunnah di sana, tahu-tahu dia melihat burung hinggap dari satu ranting ke ranting yang lain. Untuk sesaat dia lupa akan sholatnya. Kemudian dia nggak tahu, saya sholat berapa rakaat, kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat. Sudah dia lakukan sesuai ajaran yang diajarkan dalam fikih. Setelah dia salam, dia bilang, kalau begini caranya, ini kebun membuat saya lalai dari sholat saya. Ini bawa sial kebun ini. Apa yang dia lakukan? Diinfakkan semuanya di jalan Allah. Diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Kenapa disedekahkan di jalan Allah? Sebab dia membuat saya lalai dari sholat saya. Subhanallah. Kaum, sekelompok manusia yang menyaksikan kebahagiaan mereka, keberuntungan mereka, kenikmatan mereka di dalam sholat mereka. Di dalam tahajud mereka. Mereka kalau misalkan telat qiyamul lail, nganggap diri orang paling hina, orang paling sial di dunia. Ditanya, siapa orang yang paling rugi? Yang nggak bangun malam. Itu hari yang paling apes. Kalau luput qiyamul lail. Hatta Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah, sahibul maulid Simtud Dirar, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau bilang di dalam ba'd kalamih, para kaum arifin billah, stresnya mereka, sumpeknya mereka ketika tidak menemukan khusyuk dan kehadiran hati dalam
sholat, dalam zikir, dalam ibadat. Tapi kalau mereka menemukan kehadiran hati, khusyuk di dalam sholat dan zikir dan ibadat mereka, itu adalah hal yang paling bahagia. Bagi mereka itu hari yang paling berbahagia ketika, alhamdulillah, sholat duhanya udah selesai, sholat witirnya udah selesai, Qur'annya, target Qur'annya sekian juz udah selesai, hari ini udah sedekah, udah berinfak, sholat 5 waktu dari subuh sampai malam, alhamdulillah dapat berjamaah, dan tidak luput takbiratul ihram bersama imam, alhamdulillah. Itu hari berbahagia, itu hari yang sukses buat mereka. Ayo, sukseskan diri kita hari demi hari. Itu perjuangan hari demi hari. Sukseskan hari ini. Besok kita sukseskan besok. Sukseskan hari ini dengan sholat jamaah kita setelah ini. Kemudian setelah sholat isya, sholat witir. Jangan lupa, sholat witir. Sebelum kita tidur paling tidak. Ataupun juga kalau yang punya kebiasaan qiyamul lail, laksanakan witirnya di akhir malam. Atau sebagian dia kerjakan sebelum tidur, sisanya dia kerjakan menjelang subuh. Jangan luput bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh. Itu sebagian salihin bilang, ya waladi, la yakunu dik akyas mink. Wahai anakku, wahai muridku, jangan sampai ayam jago lebih baik daripada engkau. Jangan kamu kalah dari ayam jago. Apa itu ayam jago? Sebelum subuh dia udah bangun dan dia berkokok. Jangan kalah dari ayam jago. Bangunlah sebelum subuh. Subhanallah. Temukan keberuntungan kita di situ. Nabi sampai bilang di dalam hadis, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang luput, yang ketinggalan, yang telat sholat asar, itu bagaikan orang yang terkena musibah. Apa musibah? Musibah dengan dijarah dan diculik seluruh keluarga dan hartanya hilang. Musibahnya macam begitu. Dan tahu gak ada musibah yang lebih besar dari itu? Ketika orang kena menganggap ketinggalan sholat asar bukan musibah, nah itu musibah. Berarti otaknya gak beres. Udah dia kena musibah, kehilangan pahala, dan dia kena musibah. Kalau kehilangan dia bukanlah suatu musibah. Itu bencana yang menimpa akal. Waliyadzubillah. Walidzalik, hatta sebagian salihin, tahu-tahu dia menjerit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang, kenapa? Siapa yang meninggal? Bilang, lagi di masjid, saya lupa bawa siwak. Karena ada yang meninggal. Nggak tahunya, dia lupa bawa siwak saat pergi ke masjid. Kata. Sampai seperti itu mereka. Nabi sekali keluar ke pasar, menemukan seseorang, dia terduduk stres. Seperti ada orang yang terkena mental gitu. Stres. Terdiam. Maka ditanya, maluh, kenapa dia? Ada apa dengan dia? Dikelilingin oleh orang-orang pasar. Ya Rasulullah, dia punya unta bagus, unta mahal. Untanya dia tambatkan di tempat ini, terus dia pergi belanja, saat pulang untanya hilang. Itu unta nggak ada bandingnya. Nabi bilang, dengar begitu, oh, adzun annahu fatathu takbiratul ula ma'al imam. Saya kira dia sedih, dia nangis, dia stres, gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nggak taunya cuma ketinggalan onta, kehilangan unta. Maka itu orang mendengar ucapan Nabi, tersadar dan berkata, ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya? Nabi bilang, takbiratul ihram bersama imam khair min ibilak wa min mil'id dunya ibil. Lebih baik dari untamu dan unta seisi dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Muhammad yang mengatakan, fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighal aqibal imami, kata Ibn Ruslan dalam zubatnya, likulli syai'in safwa, safwatus shalah at-takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisari. Intisari salat takbiratul ihram bersama imam. Sampai seperti itulah orang-orang dahulu itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menentukan apa hal yang baik buat kita, apa yang enggak baik, apa yang membawa keberuntungan, apa yang tidak membawa keberuntungan. Nah, karenanya itu kita harus punya jalan hidup yang sehat menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang dulu ketika jalan hidup mereka ngikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, badannya sehat, pikirannya sehat, ekonominya juga sehat, keluarganya juga sehat. Bagaimana? Sebelum subuh udah bangun, jalan menuju masjid, sholat berjamaah di masjid. Selesai habis sholat jamaah, terkadang banyak di antara mereka, kebanyakan duduk sampai terbit matahari. Udah begitu, mereka sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah lagi. Yang sholat subuh berjamaah, duduk di musolanya berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu mereka pulang ke rumah, mereka bersiap sarapan, udah gitu pergi ke pasar atau ke ladangnya dia, mereka bekerja di pagi hari. Sampai menjelang zuhur, mereka pulang bersih-bersih, kemudian pergi ke masjid. Lepas dari masjid, ada yang masih buka tokonya sebentar, ada juga yang langsung ke rumah makan siang, beristirahat, baru buka lagi sehabis sholat asar. Sholat asarnya di masjid, kemudian sehabis asar dia buka tokonya sebentaran, sebelum maghrib dia tutup, duduk antara maghrib dan isya di masjid. Seperti kita sekarang ini. Lepas isya, dia pulang ke rumahnya. Cuma beberapa jam dia buka tokonya, atau kesibukan duniawinya, tapi dari toko yang kecil, dia bisa pergi haji. Dan dia bisa ngeberangkatin anaknya pergi haji. Anaknya ada 9, semuanya pergi haji. Dia bisa menikahkan, ngawinin anaknya, semuanya. Mengawinkan anak, ngawinkan cucu dari toko yang kecil. Dari toko yang kecil tersebut pulang, meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, warisannya banyak, tanahnya ada di mana-mana. Tapi orang sekarang, ketika akhiratnya gagal, sholatnya gagal, masjidnya gagal, dunianya juga gagal, mati ninggalin utang. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo kita cari gaya hidup yang sehat, jalan yang sehat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhlaqul karimah yang diajarkan oleh Tuhan Guru Bajang kepada kita sekalian. Nabi Muhammad mengajarkan kita akhlak. Akhlak buat semuanya. Akhlak buat ustadznya, buat ulamanya, buat pejabatnya, buat masyarakat umumnya. Akhlak kepada semuanya, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, yang mana mereka merupakan ring satunya kita. Kepada rekan kerja kita. Di antara akhlaknya itu murah senyum, kata-kata yang baik, yang santun, menyapa kepada orang lain. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dulu kita tuh kalau nyari ustadz, ulama dulu bilang, lihat akhlaknya, pelajari akhlaknya. Syekh Al-Habib Umar, beliau cerita, ada satu ayah, dia sekolahkan anaknya belajar, nuntut ilmu kepada ustadz di masjid. Hingga banyak manfaat yang didapat. Akhirnya dia penasaran, saya mau tahu ustadz kamu seperti apa. Baik, coba tolong undang ustadz kamu ke rumah, saya mau jamu dia makan. Akhirnya murid bilang, ustadz, ayah saya mengundang engkau ke rumahnya, ingin menjamu engkau dengan makanan. Ingin menjamu engkau, ingin kenal, ingin menjamu engkau. Baik, terima, senang. Di waktu yang sudah ditentukan, datanglah murid tersebut, datanglah ustadz itu ke rumah si murid. Pas yang bukain pintu ayahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapakah mau saya? Ustadz Fulan. Ya ada apa mau kesini? Saya ngajar anak kamu. Iya. Saya kan diundang. Katanya, siapa yang undang? Kata Tuhan, saya nggak ngundang kamu. Kamu kesini mau apa? Mau minta diamu? Diusir. Ustadznya. Oh iya maaf. Mungkin ada salah komunikasi. Iya maaf. Balik lagi. Saat balik lagi, pulang, diusir oleh yang punya rumah. Itu si murid menghampir lagi, Ustadz, rupanya ayah saya salah informasi. Sekarang dia minta kau balik ke rumahnya. Saya udah ngobrol sama ayah, minta engkau balik ke rumahnya, mau dijam. Baik, balik lagi. Saat balik dibukain lagi pintu oleh Ustadz terus oleh si ayah. Lah, balik lagi kamu ke sini. Mau ngapain ke sini? Kan udah saya usir. Nggak punya malu itu Ustadz. Oh iya, dia balik lagi pulang. Sampai kejadian tersebut 2 kali, 3 kali. Tetap balik. Dan setiap kali itu senyumnya nggak berkurang. Tidak marah. Nggak melampiaskan itu, menyalahkan si murid. Nggak ada marahnya. Akhirnya, kali ini ayah yang datang. Ayo sekali ini saya betul-betul minta kepada engkau datang ke rumah saya.
Kemudian dia ceritakan, saya cuma mengetes engkau, menguji akhlakmu, pengen tahu. Sebab saya pengen tahu di mana saya serahkan anak saya. Saya harus tahu seperti apa ustadznya. Dan saya temukan engkau emas. Akhlakmu emas. Bilang, oh ini akhlaknya saya, katanya si ustadz. Ini akhlak saya belajar dari anjing di kampung saya. Oh, iya. Kok begitu? Iya. Di kampung saya itu anjing, ya kalau dipanggil dia datang dikasih makan. Diusir dia pergi. Begitu. Akhlak di kampung saya ini akhlaknya anjing. Subhanallah. Hada at-tashmir, syuhudut tabsir fit tashmir. Syuhudut tabsir fit tashmir. Dia melakukan kebaikan tapi merasa dirinya kurang. Merasa dirinya enggak. Terakhir, udah adzan Isya. Terakhir, Zakar Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahabuddin, seorang ulama besar, wali besar. Itu beliau bercerita tentang gurunya. Guru beliau adalah sahibul fatawa, mufti Diyar Habramiyah, sahib fatawa kitab Bughya Mustarsyidin, Al-Imam Abdurrahman Al-Mashhur. Hadal Imam Abdurrahman Al-Mashhur, seorang ulama besar, wali besar, dan ahli ibadat. Dan orang yang paling alim dan paling ahli ibadat di zamannya, di negerinya. Itu beliau bilang, saya kalau ada orang memberikan sedekah, ini untuk para ulama. Maka saya bilang, saya bukan ulama, saya nggak berhak. Kalau ada orang, ini buat santri, saya juga nggak pantas menyandang gelar santri, saya nggak berhak. Sampai seperti itu. Saya nggak pantas, saya bukan ulama, saya bukan santri, bukan siapa-siapa. Subhanallah. Sampai demikian menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa. Ketika ada tokoh yang difavoritkan, salah seorang guru besar, ulama besar, wali besar di negeri tersebut, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, wali besar yang hidup 700 tahun yang lampau, 700 tahun yang lalu. Ada Imam As-Saggaf, itu dia menghatamkan Al-Quran, di antara ibadatnya dia khatam Quran, siang 4 kali, malam 4 kali khatam Quran. Ibadat yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Itu lebih dari 7 tahun gak tidur siang ataupun malam. Dia bilang bagaimana bisa tidur orang yang kalau menghadap ke kanan seolah-olah melihat surga, baring ngadap ke kiri seolah-olah melihat neraka. Saking kuatnya yakin yang beliau ka'annal ghaib kasyahadah. Ada tokoh yang difavoritkan dan diidolakan oleh para ulama dan warga Hadramaut. Ada Imam Abdurrahman Masyhur bilang, kalau ada orang bilang, Al-Imam As-Saggaf sekarang ada di Masjid Jami'. Saya cinta, terobsesi dengan beliau. Kalau dibilang, kalau Imam As-Saggaf ada di Masjid Jami', yang mau ketemu silakan, temuin. Dia siap, dia nunggu, menerima siapapun. Orang pasti berbondong-bondong ke situ mau ketemu. Saya nggak mau. Saya nggak mau datang. Saya nggak berani ketemu. Bukan nggak mau, saya nggak berani ketemu. Kenapa? Saya nggak punya muka untuk menghadap beliau. Ada Imam Al-Masyhur, tidak masuk waktu sholat. Nggak masuk waktu sholat, melainkan beliau sudah di masjid. Dalam keadaan berwudu. 40 tahun di masjid kakeknya Syekh Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau yang azan, beliau yang iqamah, beliau yang jadi imam sholat. Sebab beliau orang yang paling mengerti tentang waktu sholat dan orang yang paling alim di zamannya. Radhiyallahu anhu warḍah. Beliau sampai bikin di masa tersebut taqwim, jadwal sholat untuk 100 tahun. Dengan perhitungan di masa tersebut yang serba penuh keterbatasan. Radhiyallahu anhum warḍahum. Menggabungkan antara ibadat yang hebat, ilmu yang luas, akhlak yang luhur, dan juga tawadhu yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan perangai ini pada diri kita, pada diri keluarga kita. Wa insyaAllah NTB makin makmur, makin berkah, dijauhkan dari bala, dari bencana, dari musibah, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari itu semuanya insyaAllah. Satu, terakhir lagi. Katanya, kita di masa-masa seperti sekarang ini, masa yang kalau dibilang tuh nggak ada kepastian, serba tidak stabil. Ya maaf, ketika manusianya nggak stabil, akhlaknya nggak stabil, sehingga ya alam juga nggak stabil. Musim panas, hujan lebat, kebanjiran, ya, musim hujan, kemarau di mana-mana. Jadi nggak stabil semuanya. Ketidakstabilan dalam ekonomi, dalam keamanan, dalam politik,
bahkan alam kejadian-kejadian atau bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Sebab memang kita manusia ini al-bidar qabla al-fawati innama anta urdatul afati. Kamu adalah sasaran dan target dari musibah, dari bencana. Yang dituju itu adalah kita manusia. Memang begitu. Dunia dipenuhi dengan musibah dan bencana. Di masa waktu momen yang penuh dengan ketidakstabilan seperti ini, kita orang Islam sudah dibekali oleh Allah Ta'ala. Kita punya dua perlindungan. Selain perlindungan yang zahir, ikhtiar kita yang zahir, tapi ada juga perlindungan yang batin. Apa? Kita punya satu asuransi. Asuransi yang nggak ada bandingnya. Asuransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agennya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nabi mempromosikan asuransi tersebut. Nabi bilang, "Man shalla al-isya fi jama'ah, fa huwa fi dhimmatillah ila an tatlu'a asy-syams, ila sabah. Wa man shalla al-fajr fi jama'ah, fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsiya." Pertama hatta yusbiha, terus kalau yang subuhnya berjamaah hatta yumsiya. Barang siapa yang salat isya berjamaah, dia dalam asuransi, dalam tanggungan, dalam jaminan, dalam perlindungan, dalam penjagaan Allah dari isya sampai subuh, sampai pagi. Paginya subuh berjamaah, dia dalam asuransi, perlindungan, jaminan, penjagaan Allah sampai malam. Kalau isya dan subuh berjamaah 24 jam selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu kalau ada kena musibah, dia cek dulu. Begitu, oh iya saya tadi ketinggalan subuh. Oh iya saya tadi ininya nggak berjamaah. Introspeksi diri. Tapi ketika seseorang dia jaga ini semuanya, oh insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhtiar yang kita lakukan. Al-hadar, lakin al-hadar la yughni minal gadari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dan dijauhkan dari musibah, dari bencana. Dan Tuan Guru Bajang diberikan kesehatan dan keberkahan. Naam. Jazakumullah khairan katsira, Habibna. Ada 10 menit waktu, ya mungkin ada yang ingin bertanya atau yang apa yang kira-kira perlu disampaikan, ingin pandangan Habib, ya. Saya persilahkan. 3 orang saja. Ada? Ya, 1, 2 di belakang ada? Baik, silakan yang pertama ya. Singkat-singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danung Imam Ar-Romahur Muzi. Habib, saya mau bertanya tentang jikalau gimana cara untuk memupuk dalam hati kita ketika kita ingin menyampaikan sesuatu terhadap seseorang yang jikalau kita sampaikan sesuatu tersebut akan sulit masuk pada hatinya. Sekian, Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mengatasi diri semangat
semangat untuk selalu belajar, karena saya sebagai pelajar sering putus asa di dalam belajar. Di dalam itu juga harapan dari masyarakat bahwa selesai dari pendidikan diharapkan menjadi orang. Akan tetapi saya tidak percaya diri, Habib. Seperti itu. Sekian, Allahumma fiqh wal hadi ila sirwasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Habib, yang ingin saya tanyakan adalah minta wiritan supaya kuat dalam hafalan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam memberikan nasihat, pertama kita jangan mengharap apa-apa. Jangan punya pamrih, jangan punya misi, jangan punya agenda di dalam memberikan nasihat. Lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala memberikan nasihat sebagai orang yang tidak berharap apa-apa dari selain Allah dan nggak takut apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikan dengan metode yang baik, dengan cara yang lembut, yang santun, dan bukan di hadapan orang-orang. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkali-kali guru kami Syekhana Al-Habib Umar, sebagaimana juga beliau dapat dari gurunya, dari ayah kami, dari kakek kami, ketika kita memberikan nasihat kepada orang, jangan menyebut nama individu tertentu. Hindari menyebut wahai fulan, fulan bikin maksiat, fulan bikin ini. Jangan sebut nama orang, jangan sebut nama kelompok ataupun nama taifah. Hindari ini semua. Sebab Nabi juga mengajarkan ketika menegur orang, Nabi nggak bilang kenapa fulan begini, tidak, tetapi Nabi mengatakan ma balu abwab yaf'alun yatrukun. Kenapa ada kelompok kaum, kenapa ada sebagian orang begitu. Nah, ini uslub dan metode mereka. Sampaikan dengan dan ketika diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, jangan maksa. Jangan maksa. Alhamdulillah, saya ngajak kepada Allah. Ngajak, bukan maksa, bukan menjajah, bukan menjadi diktator, tidak. Tetapi kita ngajak, mengajak, dia mau ikut, silakan, nggak mau, ya sudah. Tugas kita mengajak. Dan ketika mengajak bisa jadi sekarang waktunya tepat. Tapi kalau dia nggak mau terima sekarang, ya mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Cari momen yang tepat. Jangan pernah putus asa dan pesimis kepada objek dakwah kita yang mau kita nasihati. Dan juga ketika kita memberikan nasihat, jangan kita maksa pokoknya dia harus terima nasihat dari saya. Enggak juga. Permasalahan ini bukan masalah saya, enggak. Kadang orang itu ada jodohnya masing-masing. Bahkan di dalam nasihat. Sebagaimana Nabi bilang, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam.
Aku adalah jatah kalian, jodoh kalian dari para nabi-nabi. Maka nabi yang diutus ke kita Nabi Muhammad, yang terbaik, yang paling afdal, yang paling agung, yang paling mulia. Dan di antara semua umat, maka kita yang menjadi jodohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tidak mengecewakan Nabi Muhammad di dalam perihal umatnya ini, ya rabbal alamin. Nah, begitu juga kadang orang dia bisa menerima dari seseorang, nggak bisa menerima dari orang lain. Jadi nggak harus kita paksa. Dia nggak mau terima dari kita, cari momen lain, atau biar orang lain, beri kesempatan kepada orang lain yang memberikan nasihat. Ada imhal, namanya imhal. Kasih kesempatan untuk dia merenung, untuk dia berpikir, untuk dia menerima, untuk dia sadar. Nggak sekarang, di waktu yang lain. Nggak harus instan. Saat itu juga nggak harus instan. Bahkan di dalam peperangan, dalam jihad, Nabi beri kesempatan buat orang merenung, berpikir, buat musuh berpikir kalau dia mau taubat. Musuh udah kabur, jangan dikejar, biarin aja. Nanti mungkin ada waktunya, kali dia masuk Islam, kali dia balik, dan memang itu banyak yang terjadi demikian. Sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bernasihah dan mengikuti, meneladani para ulama yang bersanad. Bersanad bukan cuma dalam ilmunya, bahkan metodenya bersanad. Metodenya dan caranya bersanad. Itu para lafter. Begitu juga mengajarkan tuh cara dakwah, cara berucap, cara belajar diajarin. Mereka nggak lupa untuk mengajarkan itu semua. Sanad bahkan di dalam metode ada rambu-rambunya, bukan asal terobos begitu aja. Maka Nabi bilang bukan mewakili Rasulullah, mencerminkan Rasulullah, merefleksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bukan langsung terabas. Ada rambu-rambunya yang perlu diperhatikan. Dengan kita mempelajari metode dakwah tersebut dari orang-orang yang kompeten dengan Rasulullah SAW. Semangat untuk menuntut ilmu, belajar. Orang yang memiliki ilmu, kalaupun dia nggak bisa ngasih manfaat kepada orang lain, paling nggak dia memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Diboikot oleh orang, dia ngasih manfaat kepada dirinya sendiri dengan berkat ilmunya itu. Al-Imam Abdullah bin Umar Asy'ari itu beliau jaga rambu-rambu di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dakwah ada rambu-rambunya, belajar juga ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Talib ilm enggak pantas menyandang gelar santri. La yakun talib ilm man lam yuhafidh ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah wala yuhafidh ala salatul duha wal witr wa rawatib. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak bangun malam, orang yang enggak salat jamaah, orang yang tidak salat duha, orang yang enggak salat witir. Jangan ngaku santri. Ya, ketika dia meninggalkan itu semuanya. Adab di dalam ilmu. Santri ketika nuntut ilmu tidurnya ngadep kiblat. Santri nuntut ilmu makannya duduk. Santri talib ilmu dia bisa jaga wudhu. Santri kelihatan bekas-bekasnya, tutur katanya dalam keseharian dia. Wahakata. Kemudian untuk menguatkan hafalan tersebut, Imam Syafi'i datang kepada Imam Waki'. Dia ngadu kepada Waki', hafalan saya lemah. Ini lemah versi Imam Syafi'i seperti apa? Imam Syafi'i hafalan lemahnya itu, jadi kalau dia buka kitab begini, dia tutup halaman yang sebelah. Dia tutup dengan tangannya halaman yang sebelah, yang dibuka halaman yang mau dihafalin. Itu aja yang dia lakukan. Bilang kenapa? Hafalan saya jelek. Jadi kalau saya buka kitab, kadang baru buka tuh, halaman yang berikutnya kelihatan, langsung nempel dan langsung hafal. Sedangkan saya mau hafalnya berurut. Ya, mulai dari halaman pertama, baru halaman kedua, baru halaman ketiga. Ya, kalau saya yang kelihatan halaman kedua, halaman pertama belum dihafalkan. Saya mau hafalnya berurut, kata Imam Syafi'i. Itu datang kepada Imam Waki', syakautu ila Waki' su'a hifdhi.
فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي. Aku mengadu kepada Waki, guruku, hafalan saya jelek, maka Waki ngajarin kepada saya, jangan maksiat. Ilmu adalah cahaya dari Allah Ta'ala, dan cahayanya Allah nggak diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Bagaimana mau hafal ilmu, sedangkan tontonannya nggak pantas. Tontonannya nggak pantas. Bagaimana mau hafal Quran? Begitu, yang dia tonton orang-orang yang bejat, orang-orang yang nggak beres. Begitu, lagu-lagu yang nggak beres. Ayo, jaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, agar melekat. Orang dulu tuh buat hafalan, buat mereka tuh bukan cuma Quran aja. Hafalan Quran buat mereka tuh biasa, semua hafal Quran. Lakin di antara mereka katsir minhum, di antara para salaf kita yang hafal Al-Quran, yang hafal Minhaj lil Imam Nawawi. Bahkan di antara mereka yang hafal Muhadzab, seperti Syekh Umar Mahdar hafal Muhadzab lil Imam Abi Ishaq Syirazi. Mereka di antara mereka yang hafal Sahih Al-Bukhari, bukan hadisnya saja, berikut sanadnya mereka hafal. Di antara mereka yang hafal Kutubus Sitt, di antara mereka orang-orang yang terdahulu tersebut. Subhanallah, kenapa? Karena mereka nggak maksiat, fikirannya belum terkontaminasi, belum tercemari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita, dijauhkan kita dari kemaksiatan. Ya, mau hafalan lancar, mau nuntut ilmu lancar, ada bangun malam, salat tahajud, salat jamaah, salat witir, jaga wudu. In syi'tum an tahfadhu ma 'alimtum fadzalika fi takriri darsin wa tardadi, kata Imam Ali Habsyi. Kalau mau apa yang kita hafal melekat, maka diulang terus man hazal man hazal ilma wa dzakarahu akhiratuh fa'adim lil ilmi muhadharatan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Barang siapa ilmu terus diulang, dikaji terus, dikaji. Merajaah walaupun sudah jadi ulama besar. Ulang terus. Imam Al-Haddad sampai akhir hayatnya itu muridnya Imam Ahmad bin Zain, 40 tahun ngaji kepada Imam Al-Haddad, sampai udah tua, udah sepuh, masih ngaji kepada Imam Al-Haddad, baca kitab Muwatta Imam Malik. Imam Al-Haddad meninggal dunia saat muridnya Ahmad bin Zain membaca kitab Muwatta Imam Malik di hadapan gurunya tersebut, ulama besar. Diulang terus, dikaji terus, maka urusan dunia dan akhiratnya bakal menjadi baik. Tetapi kebalikannya, man hazal ilma wa tarakahu fasadat dunya wa akhiratuh fahdhar lil ilmi mutarakatan famamatul ilmi mutarakatuh. Allah ja'alna ahlul ilm insyaallah, yanfa'na bikum ajma'in ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Habib telah memberikan banyak hal. Ada dua yang dari sekian banyak yang tadi beliau sampaikan. Pertama, jangan mengatakan saya. Artinya jangan merasa bahwa saya bisa menyelesaikan semua tugas, bahwa saya atau mungkin kelompok saya itu bisa menyelesaikan semua. Ini bukan tentang saya, bukan tentang orang, tapi tentang nilai perjuangan, tentang Islam, tentang dakwah. Beliau tadi sampaikan, sehingga setiap orang itu ada jodohnya, kata bahasa beliau tadi, dalam arti kalau kita berdakwah lalu atau bernasihat lalu ada yang tidak menerima, jangan berkecil hati, jangan tersinggung juga, karena mungkin memang dia itu bukan bodohnya ke kita dalam hal menerima nasihat. Nanti akan ada orang lain yang menasihati dan mungkin itu lebih cocok dan bisa dia terima. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya garis bawahi juga adalah
Beliau tadi mengutip balighu anni. Jadi dakwah itu bukan hanya balighu tapi anni. Sampaikan dariku. Kata dariku tadi beliau telah jelaskan, artinya yang perlu kita teladani itu bukan hanya sekedar isi, bukan pengetahuan keislaman, tetapi juga adab keislaman, cara di dalam berdakwah. Jadi balighu anni itu artinya kita berdakwah itu meneladani cara dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Dan saya dapat informasi pada malam hari ini, Vijaya Kumar, you are from Vijay Kumar from India. How are you, Vijay? How are you? Yeah. You are not speaking Indonesian? You just speak English, ya? Oke. Beliau Vijay Kumar dari India. Nah, ini beliau. Ya. Beliau diperjalankan saja dengan satu dan lain sebab, tiba-tiba ya, sekarang bersama kita di sini. Bersyahadat, ya. Bersyahadat, insya Allah akan kita saksikan bersama-sama, ya. Ada petugas? Ada? Oh, okay. Vijay, you stay in India or in Indonesia? You stay in India or Indonesia? In India. When did you come to Indonesia? Okay. So you are interested to Islam and you want to testify now? You want to convert to Islam? Oh, okay. Okay. So I will guide you. I will guide you now to testify syahadah, ya. Okay. Habib, ada pesan untuk beliau? Langsung saya. Should I need to stand? Kita tidak ada prosedur yang lain. Makanya turunin mejanya, turunin meja itu. Berdua sambil kita. So, Vijay, my brother, please follow my words, ya. Okay. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammad Rasulullah. I testify. There is no God but Allah. And I testify.
I testify I justify that Muhammad that Muhammad is the messenger is the messenger of Allah. of Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. So teacher, you are Muslim, and after this you have to complete the document of the convert to Islam. Pastor Rizani will guide you about the procedure. Please bless me. Alhamdulillah, kita menyaksikan pada malam hari ini masih dalam majelis ilmu Vijay Kumar menjadi seorang Muslim, dan kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah mudah-mudahan beliau dijaga iman dan Islamnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setelah beliau nanti akan kembali ke India. Beliau tidak lama di sini, nanti kemudian akan kembali ke India, dan beliau mengatakan bahwa saya akan memperdalam Islam saya nanti ketika saya sudah kembali ke India. Alhamdulillah, di India bukannya tidak ada umat Islam, ada ratusan juta juga umat Islam di India, dan bisa saja beliau itu masuk Islam di India, tetapi ya hidayah Allah. Beliau ketika datang kemari untuk beberapa urusan, ternyata beliau tertarik dengan kultur Islam yang ada di Lombok. Alhamdulillah, dan beliau mengikrarkan syahadat bersama kita pada malam hari ini. Berkenan Habib untuk mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau mendapat keistiqomahan. Allah yuthabbituh ala al-Islam, yuthabbitna wa iyyakum ala al-Islam, ala al-haq fima naqul, yuthabbitna ala al-haq fima naf'al, yuthabbitna ala al-haq fima na'taqid. أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، يحجبنا بحدائق لا إله إلا الله. وقولوا جميعا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شرف كرم مجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والآمنين والآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أدم رأية الدين القويم في جميع الأوتار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، اقضي دين المدينين، اغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، ابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأوتار، أيدهم بتوحيد دين النافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك دائمين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hadirin muslimin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara halaqah ilmu bersama Habib Jindan bin Nafal bin Salim dan Tuan Guru Dr. Kiai Haji Muhammad Razi Hajjul Aman. Atas perjalanan dan hadirin dan marilah kita bersama